Tentu saja agak terasa ganjil bahwa sebuah perayaan dilakukan secara amat sederhana. Sebuah perayaan tidak diukur dari banyaknya orang hadir. Perayaan yang dilaksanakan hanyalah penanda bahwa sudah sekian lama hidup sebagai imam, bahwa masih tetap bersemangat seperti dahulu ketika ditabiskan. Pengalaman panggilan imamat itu seperti pengalaman Musa di dalam kitab Keluaran. Maksudnya Musa diceritakan keluar menengok sesama saudaranya orang Ibrani yang sedang kerja paksa. Dia melihat seorang saudaranya dianiaya orang Mesir. Pengawas orang Mesir itu kemudian dibunuhnya ketika dia yakin tak ada yang menyaksikan dan mayatnya disembunyikan. Kemudian ketika esoknya ketika dia melihat dua orang Ibrani bertengkar, dia mencoba mendamaikan. Tetapi orang Ibrani yang mau didamaikan itu malah menolak dan bahkan membuka rahasianya yang bisa menyeret dia ke hukuman mati. Musa terkejut dan lari. Seorang imam yang baru ditabiskan selalu penuh semangat. Karena semangat begitu rupa, seolah-olah semuanya akan serba lempang. Menyangka karena masih muda dan baru selesai pendidikan, semuanya tidak sulit. Semuanya dapat diatasi. Akan menyangka juga pasti orang-orang akan mendukungnya. Ternyata bisa kandas dan jatuh di dalam situasi nelangsa. Kecewa karena tak mendapatkan dukungan yang diharapkan. Membuat seseorang imam pun jatuh ke dalam kesendirian seperti Musa, lalu bisa lari. Kita lihat lanjutan kisah Musa. Musa kemudian melarikan diri menuju daerah orang Midian. Dia lari karena takut terkena hukuman mati dari Firaun. Dia lari juga sekaligus merasa kecewa. Di tanah Midian, dia kemudian membangun keluarga dan mengembalakan kambing domba milik mertuanya. Bisa kita baca di dalam Keluaran bab 2 ayat 11 sampai dengan 22. Tentu saja jangan dibayangkan bahwa Musa hidup miskin. Yang dialami oleh Musa adalah kesendirian dan berada jauh dari tempat yang seharusnya. Dalam kesendirian, tentu dia banyak merenung, baik mengenai masa lampau maupun tentang masa depannya. Namun sebenarnya dia lebih membangun kesadaran diri akan situasi nyata yang sedang dialami. Seorang imam perlu melakukan tindakan seperti Musa. Bukan lari dari kenyataan, melainkan masuk dalam situasi hening padang gurun. Dalam keheningan, kita akan menemukan dan menyadari situasi diri kita yang sebenarnya. Musa di padang gurun, di dalam kesunyian, dalam kesendirian, menemukan siapa dirinya. Dia melihat semak bernyala tanpa terbakar. Dia menuju ke situ, mengarahkan seluruh perhatian dan tenaganya kepada semak bernyala tapi tak terbakar. Keluaran bab 3 ayat 2-3. Ternyata dari semak bernyala tak terbakar itu dia mendengarkan bahwa ternyata Tuhan yang berbicara kepadanya dan memberi dia tugas. Hal yang sama juga dalam seorang imam dalam keheningan. Sering seorang imam menyangka ditinggalkan Tuhan. Tetapi seperti nyata di dalam pengalaman Musa, Tuhan sedang mengamati dan menuntun menuju perjumpaan dengan dirinya. Perjumpaan ini demikian menggentarkan. Mengapa menggentarkan? Karena bisa saja seorang menjadi takut dan menghindar
Musa tak menghindar. Perjumpaan yang menggentarkan ini justru membuat Musa menyadari dirinya yang sebenarnya, menyadari kenyataan dirinya sendiri. Kita bisa menyaksikan bagaimana tidak gampangnya Musa melakukan tugasnya. Ketika berhasil membuat Firaun mengizinkan Musa membawa umat Israel keluar Mesir, ternyata ada penghalang, Laut Merah. Dan dikatakan bahwa Firaun mengejar bangsa Israel dengan pasukannya. Tentu saja umat Israel panik dan Musa merasa sia-sia. Kemudian kita menyaksikan bahwa Musa menuntun Israel menyeberangi Laut Merah atas perintah Allah. Seorang imam juga bisa alami hal seperti ini. Setelah retret atau selesai sebuah pelatihan rohani, ketika memulai upayanya yang baru, ternyata berhadapan dengan tantangan besar. Harus bersikap seperti Musa. Percaya akan pertolongan Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan kita akhirnya mampu mengatasi tantangan. Hidup seorang imam selalu akan menghadapi berbagai tantangan. Tak pernah berhenti. Persis seperti yang dialami oleh umat Israel. Menyeberangi Laut Merah, lalu muncul padang gurun. Perjalanan imamat seorang imam bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan perjalanan bersama gereja. Seorang imam ada untuk menghidupi gereja. Seorang imam berjalan bersama umat di dalam segala naik dan turun kehidupan. Sebagaimana di padang gurun Israel berjumpa dengan Tuhan, maka demikianlah seorang imam, bahwa di dalam perjalanan gurun kehidupan Tuhan hadir dan selalu hadir. Ini yang harus dihayati oleh seorang imam. Seorang imam bukanlah manusia hebat, melainkan memiliki kelemahan. Akan tetapi, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus bab 4 ayat 7, bahwa harta yang kita miliki tersimpan di dalam bejana tanah liat. Kitalah tanah liat itu. Tanah liat berarti mudah retak dan hancur. Tetapi dikatakan supaya kekuatan Allah yang bekerja dalam diri kita menjadi nyata. Artinya seorang imam bukanlah bekerja andalkan dirinya sendiri, melainkan andalkan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Musa. Tatkala Musa meragukan kuasa Allah, maka Tuhan pun murka. Dia tidak masuk dalam tanah terjanji, melainkan melihatnya dari jauh. Seorang imam terus-menerus andalkan Tuhan agar bisa ikut menikmati keselamatan. Seorang imam terpanggil untuk menjalani hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan merupakan panggilan untuk seluruh umat beriman. Jadilah sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Matius bab 5 ayat 48. Ucapan Yesus ini lalu bagi seorang imam berarti kita memang manusia biasa dengan segala kerapuhan, seperti sebuah berjalan tanah liat. Namun kita terpanggil untuk atasi kerapuhan kita bersama Yesus. Dia sendiri yang mengatakan, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Berada bersama Kristus berarti siap mengalami kehidupan penuh jalan salib. Seperti Yesus yang terjatuh berkali-kali pada jalan salib, begitu juga seorang imam akan jatuh berkali-kali karena beratnya beban untuk hidup sungguh sebagai murid Kristus. Akan tetapi, seperti Kristus yang kemudian berdiri lagi, meneruskan perjalanannya sampai ke puncak Golgota,
demikian pula seorang imam harus bangkit berdiri lagi untuk akhirnya mengalami penyaliban dalam kehidupan bersama Kristus. Seperti Kristus yang ditinggalkan di kaki salib, demikian juga seorang imam akan mengalami ditinggalkan, tidak dikenal, dibiarkan sendirian. Seperti Yesus yang mengampuni orang-orang yang menyalibkan dirinya dan serahkan nyawanya ke tangan Bapa, demikian juga seorang imam tidak jatuh ke dalam kecengengan hidup karena ditinggalkan. Ciri yang muncul ketika seorang imam mengalami ditinggalkan adalah mempersalahkan orang lain. Terlebih terhadap mereka yang dipandang mudah dimarahi olehnya atau bahkan mudah ditindas olehnya. Seorang imam yang bersama Yesus akan menyadari bahwa dia perlu mengalami penyaliban agar mudah memperoleh rahmat kebangkitan. Bukan cuma untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Kekudusan adalah sebuah sikap integritas, satu kata dan perbuatan, seorang pendengar sabda dan juga pelaku sabda. Kekudusan adalah kemampuan mendengarkan suara Allah yang menjadi nyata juga di dalam ketundukan kepada otoritas gereja, khususnya dalam pengajaran iman dan praksis moralitas. Di dalam kekudusan, seorang imam bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana tarikan dunia. Seorang imam yang kudus adalah seorang imam yang mampu bersikap lepas bebas. Dia harus melepaskan diri dari berbagai tarikan dunia ini agar mampu menjalani hidup dalam kebebasan. Di dalam situasi sekarang ini semakin menjadi nyata bahwa terjadi perubahan yang sangat dahsyat pada segala bidang kehidupan, termasuk kehidupan beragama. Agama bahkan menjadi tidak relevan lagi dalam praktek, meskipun secara formal tidak. Dalam banyak hal orang tidak mencari jawaban kepada agama, melainkan bertanya kepada Google. Makin lama dengan kemajuan teknologi yang semakin dahsyat, Google bisa memberikan jawaban untuk banyak hal, bahkan mengarahkan hidup kita bagaimana pengambilan keputusan. Ketika orang menemukan jawaban pada lembaga di luar dirinya, antara lain pada lembaga Google, menyangkut umpamanya status kesehatan, mencari jodoh, tipe pekerjaan yang tepat, situasi kejiwaan seseorang, maka orang tidak mencari jawaban pada agama. Pejabat agama pun tidak relevan, termasuk kehidupan seorang imam. Godaan adalah tarikan dunia. Kita tidak bisa salahkan dunia, karena dunia tempat kehadiran kuasa kegelapan. Yesus pun diserang oleh godaan kuasa dunia. Namun Yesus mampu membedakan mana suara Bapa dan mana pancingan dunia ini yang memilih-milihkan diri dengan sabda Tuhan. Seorang imam yang berada bersama Yesus tentu bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara dunia. Kita harus belajar membedakan. Itulah yang disebut dalam latihan rohani Santo Ignatius melakukan pembedaan roh. Bila kita mampu melakukan pembedaan roh, maka kita tidak akan sedemikian mudah mengikuti tarikan dunia. Kelemahan kita sebagai manusia tidak membenarkan kita untuk mempersalahkan godaan dunia ini. Dengan masuk di dalam meditasi dan kontemplasi, seorang imam bisa mendengarkan suara Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebelum terjadi situasi di mana seorang imam menjadi tidak relevan lagi, maka seorang imam harus menyadari diri bahwa dia harus hidup di dalam kekudusan.
Yesus pun dalam kitab suci pernah dianggap sebagai orang gila, bahkan oleh sanak saudaranya sendiri. Yesus dihukum mati, dihukum salib, wafat dan dimakamkan. Begitu juga seorang imam akan alami, dipandang tidak diperlukan, dan bahkan merupakan makhluk aneh. Lalu seperti hidup dalam kegelapan makam. Mengikuti pola Yesus, maka kegelapan makam ditaklukkan dengan kebangkitan. Yesus mengatasi kekuatan dunia, seorang imam juga demikian. Tidak dikendalikan oleh kekuatan dunia yang dahsyat. Supaya jangan dikendalikan oleh kekuatan dunia, maka seorang imam memandang kepada Yesus. Seperti sikap Stefanus dan juga Paulus. Ketika memandang kepada Yesus, Stefanus tidak tunduk kepada kekuatan dunia, bahkan mengampuni kekuatan dunia yang dipandangnya tidak mengerti apa yang dilakukan. Kekuatan dunia justru tak relevan ketika kita memandang Yesus yang bangkit dan bertahta di surga. Seorang imam harus arahkan mata kepada Yesus yang tersalib dan yang bangkit. Dengan fokus kepada Yesus, maka seorang imam menemukan makna hidupnya, mengenal kenyataan kehidupannya. Secara konkret hal ini terjadi di dalam kegiatan meditasi dan kontemplasi. Di dalam meditasi dan kontemplasi, seorang imam masuk di dalam keheningan batin, menyendiri di dalam batinnya. Di dalam keheningan, seorang imam memusatkan perhatiannya hanya pada sabda Allah. Oleh karena meditasi dan kontemplasi, maka seorang imam melaksanakan tugasnya sungguh dengan penuh perhatian dan menjadi penuh makna karena sungguh nyata. Melalui meditasi dan kontemplasi kita menyadari keterbatasan dan kelemahan kita. Ketika kita mampu menyadari kelemahan dan keterbatasan kita bisa membuat pertimbangan yang tepat dan mampu ambil keputusan di tengah ketidakpastian. Melalui meditasi dan kontemplasi, seorang imam mengajak umat beriman untuk menyadari panggilannya. Justru situasi disrupsi yang membawa perubahan besaran ini sekarang ini akan membuat seorang imam menemukan jati diri dan panggilannya. Caranya melalui meditasi akan sabda Allah dan kontemplasikan wajah Yesus. Ini yang harus dilakukan. Melalui meditasi dan kontemplasi, seorang imam mampu memiliki bela rasa dengan umat beriman yang terpuruk, seperti Kristus berbela rasa dengan mereka yang sakit, yang kusta, yang meninggal. Tanpa melakukan meditasi dan kontemplasi, seorang imam lalu akan terasing dari umat dan tidak dibutuhkan lagi karena tak mampu membawa orang kepada Kristus.